Pemirsa, intens investigasi. Geger, gegap gempita dunia hiburan tanah air mendadak berguncang hebat. Setelah sosok yang selama ini bertipikal jarang melakukan langkah yang terbilang mengejutkan, yaitu Ahmad Dhani, kemarin memilih langkah untuk mengambil jalur hukum demi melindungi marwah dan juga dugaan perundungan, diduga dialamatkan kepada buah hatinya. Meski begitu, yang menarik langkah hukum yang dilakukan Ahmad Dhani mendadak mendapatkan sokongan atau dukungan dari satu sosok yang berdiri di garda terdepan. Namun siapa sebenarnya sosok tersebut? Mengapa dukungannya begitu berarti bagi Ahmad Dhani? Dan lalu apa pula alasan dibalik Ahmad Dhani yang agaknya begitu geram sehingga membawa perkara ini ke tingkat yang lebih serius? Siapakah pula yang akan dilaporkan suami Mulan Jameela tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, hari ini tanggal 10 Juli 2025, Ahmad Dhani mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seseorang. Lantas, apa yang membuat Ahmad Dhani melaporkan seseorang tersebut? Kita percepat saja. Kita akan laporkan seseorang yang inisialnya G. Kita akan laporkan laporan pidana ini karena setelah kita kaji, baik itu dari unsur Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga ITE elektronik, dapat diduga memenuhi unsur. Jadi hari ini nanti mungkin lengkapnya akan kita sampaikan setelah kita melakukan proses pelaporan. Itu dalam rangka mendampingi sekaligus memberikan KTP-nya nanti salah satu saksi, ya, gitu. Jadi bersiap nanti bahwasanya nanti hanya dia bersiap memberikan identitasnya dan mendampingi. Udah nggak sabar ya. Pade baru hadir, Bapak Ulama hadir. Ada berapa akun Pade yang dilaporin? Hah? Ya nanti tunggu datang langsung di situ. Jadi hari ini ya kita melaporkan tadi inisial LG ya, karena ini dianggap kita kejahatan yang serius ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis. Itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional ya. Anak punya privasi untuk tidak dipublikasi melalui media. Tidak harus fotonya dipang-pang, namanya diangkat ke media dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi setelahnya didistribusi melalui elektronik. Artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga kita laporkan Undang-Undang ITE-nya. Dan inisial terkait, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Siapapun warga negara untuk sama-sama melindungi anak bangsa, anak Indonesia. Bukan hanya anak Ahmad Dhani dan Mulan Jameela, bukan. Tapi kita sama-sama melindungi anak di bawah umur anak Indonesia. Yang disangkakan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak 7 tahun. Salah satunya pasalnya, tapi nanti akan dijuntokan juga dengan 27A Undang-Undang ITE. Selain itu ada beberapa pasal mungkin berkembang di penyidik nanti, karena kan ini temuan awal, ya. Dan itu tidak main-main jeratannya, minimal 5 tahun. Semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah awalnya kan.
Jadi kalau ditelusurin, kalau nanti ditanya sumbernya calon tersangkanya ini, nanti kalau ditanya sumbernya berita dari mana dia, jadi dia juga nggak bisa membuktikan tentang keabsahan berita itu. Jadi si Dr. LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Ya, seperti kita ketahui bersama, di era sosial media seperti sekarang ini, mendadak semua orang yang dari apapun latar belakang pendidikannya bisa bebas berbicara dan kerap seolah tanpa batas mengomentari hal apapun yang tengah terjadi ataupun tengah diperbincangkan saat itu. Seperti menjadi pedang bermata dua, karena bisa saja berguna bagi yang melihatnya ataupun malah menjadi masalah bagi dirinya. Hal ini agaknya sebuah ungkapan yang tepat guna menggambarkan apa yang terjadi dalam kasus Ahmad Dhani versus netizen dan diduga seorang psikolog yang menjadi salah satu nama yang menjadi poin penting dari kedatangan Ahmad Dhani bersama kuasa hukumnya ke kantor KPAI kemarin, datang sebagai bentuk upayanya untuk melakukan perlindungan diduga terkait dugaan perundungan yang menyeret nama putri kecilnya. Langkah tersebut pun disebut diambil setelah beredarnya sejumlah konten yang menampilkan wajah sang anak dan menyeretnya ke dalam konflik orang dewasa. Ditambahkan lag oleh kuasa hukum Ahmad Dhani, apa yang dilakukan sang psikolog mungkin bisa dikategorikan telah melanggar hak dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan ITE. Namun sebelum membawa perkara ini ke kepolisian, Ahmad Dhani dan tim kuasa hukum lebih memilih untuk melaporkan hal ini dulu ke KPAI dengan dalih sebagai bentuk edukasi dan sebagai langkah preventif agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan. Ahmad Dhani pun menyebut, langkah hukum yang ia tempuh kemungkinan dapat memberi efek jera bagi para pelaku perundungan, termasuk mereka yang hanya bermodal akun, namun rela mengorbankan privasi anak demi konten dan sensasi. Lantas seperti inilah ungkapan Ahmad Dhani dan kuasa hukumnya yang ditemui awak media di depan kantor KPAI kemarin. Dan di mana Dhani menjelaskan lebih spesifik siapa yang membuatnya sangat geram sehingga berencana akan membawa permasalahan ini ke tingkat yang lebih serius. Ya, hari ini saya mengantar Pak Ahmad Dhani dan Bu Mulan ya, untuk melaporkan ke KPAI atas dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, ya, Lita Gading, ya. Di situ kita lihat di video yang beredar di masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA, ya, yang memprovokasi persoalan-persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak yang bersangkutan. Dan ini sangat melanggar, ya, bukan hak anak. Ini melanggar hak anak dalam pelindungan, hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya. Nah, ini diatur semuanya, ada ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancaman pidananya di Undang-Undang ITE. Ya, rekan-rekan nanti bisa lihat di pasal 76A, ya. Ancamannya nggak main-main, 5 tahun. Tapi sebelum kemudian mengarah ke sana, KPAI harus tahu dulu, ya. Harus tahu bahwa bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi ini untuk anak bangsa, anak Indonesia. Ya, ini ada Bu Ketua KPAI juga, Bu Hai. Ini bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi anak Indonesia. Masyarakat harus tahu, harus diedukasi, tidak boleh hak-hak privasinya itu kemudian dilanggar.
ya, tidak boleh dieksploitasi, baik itu fisik, identitasnya, baik itu melakukan kekerasan itu kan ada fisik, ada psikis, ya. Ini masuk pada kategori psikis. Nah ini yang harus kita selamatkan. Nggak boleh ini ke depan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ini perlu ada efek jera, apalagi yang berbicara orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi, ya. Nah ini hanya salah satu saja. Banyak itu netizen yang melakukan hal itu. Nah ke depan selain KPAI 2 hari dari sekarang saya akan melakukan proses pelaporan pidana ke kepolisian. Jadi ini juga sebagai somasi terbuka kepada siapa saja yang melakukan bully terhadap anak di bawah umur, khususnya ini anak Ahmad Dhani atas nama SA, maka kita akan proses secara hukum. Bukan hanya soal anak Ahmad Dhani, tapi ini anak bangsa, anak Indonesia. Jangan sampai tadi psikologisnya terganggu, psikososialnya terganggu. Demi apa? Demi orang-orang pansos. Ini kan orang-orang ini gila semua. Upaya pansos, dia tampil bikin konten, tapi dengan mengeksploitasi anak di bawah umur. Nah ini tidak boleh terjadi. Itu saja mungkin. Ya kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan. Gitu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu. Wah ini kayaknya nggak boleh nih, membuli anak kecil kayaknya nggak boleh gitu ya. Tapi tetap banyak yang melakukan itu loh. Itu kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi gitu. Jadi melanggar undang-undang hak anak. Oknum netizen nih ya. Oknum. Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Itu nasibnya dia lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah ya kita maafkan ya. Gitu. Beberapa sudah kita hubungi, kita identifikasi dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW ya oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah. Ya kita maafkan, tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Berarti tutup pintu maaf. Nggak ada. Ini untuk pembelajaran buat ke depan supaya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak, baik psikis, baik psikis maupun fisik. Ya, memang jika ditelisik dari beberapa postingan yang diunggah sang psikolog dalam mengomentari persoalan yang menyeret nama Ahmad Dhani dan permasalahan di masa lalunya, dalam video, Lita memang kerap berbicara sinis dan mengungkapkan hal-hal yang mungkin tak elok jika harus didengar anak seusia anak Ahmad Dhani. Meski begitu, saat dihubungi tim intens investigasi, Lita pun menjelaskan melalui pesan singkat yang dalam pesannya Lita menulis dan meminta agar Ahmad Dhani melakukan introspeksi. Tolong pahami ini, harusnya dia introspeksi diri. Menurut Lita, kehadiran Ahmad Dhani di KPAI pun juga justru terkesan membelokkan isu dari banyaknya kasus pelecehan yang lebih penting. Dan tolong kasih tahu KPAI urus anak gelandangan yang dapat pelecehan seksual. Banyak kasus yang saya tangani. Kemana saja kalian? Jangan kasus seperti ini kalian baru muncul. Kasus artis dan pejabat. Loh. Selain itu, ia juga menuding bahwa tindakan Dhani hanyalah bentuk intimidasi yang tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota dewan. Menurut Lita, seharusnya Ahmad Dhani bisa menjadi contoh baik
bukan justru memperkeruh keadaan dengan membuat laporan. Harusnya Ahmad Dhani memberikan contoh yang baik untuk masyarakat karena dia adalah wakil rakyat. Tidak menggunakan wewenangnya sebagai anggota dewan untuk mengintimidasi orang dengan kasus yang dia bikin sendiri. Tak berhenti sampai di situ. Seperti diceritakan sebelumnya, di mana langkah yang dilakukan Dhani mendapatkan sokongan atau dukungan dari satu sosok yang berdiri di garda terdepan. Ia adalah Ali Lubis, seorang praktisi hukum yang sudah lama mengenal sosok Ahmad Dhani. Ali juga buka suara sedikit soal apa yang dilakukan oleh Dhani dan Mulan Jamila yang menurutnya adalah tindakan yang benar dan bertanggung jawab. Terlebih, selain sebagai publik figur, Dhani memiliki peran sebagai kepala rumah tangga, sehingga sudah sewajarnya jika ia bergerak untuk melindungi anak dan istrinya. Ali juga menambahkan, sang anak adalah korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan justru dijadikan sasaran untuk publik. Ia bahkan menegaskan bahwa anak-anak tidak layak dijadikan korban, apalagi hanya karena konflik masa lalu kedua orang tuanya. Menurut Ali, langkah Dhani menuju KPAI juga merupakan bentuk permintaan perlindungannya terhadap negara dan sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa perundungan terhadap anak adalah pelanggaran serius. Pikir apa yang dilakukan Mas Ahmad Dhani tadi didampingin istri beliau juga Mbak Mulan itu adalah langkah yang tepat. Karena apa? Mereka ini kan sebagai orang tua ya, selain anggota dewan mereka juga orang tua. Itu adalah kewajiban sebagai orang tua untuk melindungi anak-anak beliau. Apalagi Mas Dhani kan kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami, tentu itu menjadi kewajiban dia untuk melindungi anak dan istrinya. Nah, saat ini memang tadi laporan ke KPAI tentu terkait putri beliau berinisial SF. Nah, jadi infonya terkait kisruh ini, bukan kisruh lah, persoalan ini saya dapat kabar si putri beliau ini ya dibully lah ya, saya bilang gampangnya dibully oleh para netizen, sehingga langkah Mas Dhani mendatangi KPAI untuk melindungi anaknya, tapi dengan adanya peran negara di sini. KPAI itu kan fokus terhadap perlindungan anak ya, jadi Mas Dhani minta perlindungan anak terhadap anaknya dari negara, kira-kira gitu sih tadi. Nah, terkait saya dengar infonya setiap pembuli-pembuli ini akan dilakukan upaya hukum lah ya untuk efek jerah. Saya pikir ini langkah yang tepat juga, karena saya sebagai orang hukum tentu ingin mengedukasi juga para netizen bahwa kalian ini jangan sampai membela idola kalian itu membabi buta juga. Saya tahu hari ini fansnya Mbak Baya banyak, saya tahu fansnya Mas Ahmad Dhani banyak. Kalian ini jangan heboh sendiri, jangan kisruh sendiri. Kenapa? Jangan sampai nanti antar kalian ini saling hina-menghina, menimbulkan ujaran kebencian, saling menjelekkan. Justru nanti antar sesama kalian yang saling lapor polisi. Sementara idola kalian, baik Mbak Maya, Mas Ahmad Dhani, justru fine-fine aja. Sampai sejauh ini bahkan datar-datar aja gitu kan. Justru malah kalian yang heboh sendiri, yang sok merasa pinter sendiri, sok ngerti sendiri. Saya khawatir nih, kalian kebablasan, ya kan, saling hina, saling bully, saling melemparkan ujaran kebencian. Justru malah kalian nanti yang berdampak hukum, malah kalian yang sibuk saling melaporkan antar kalian masing-masing gitu. Jadi saya pikir langkah yang tepat juga seandainya ditemukan penghujat atau pembuli-pembuli terhadap anaknya Mas Dhani yang sudah menjerumus kepada perbuatan pidana. Saya pikir itu saya setuju juga sih. Selain itu, ia juga turut menyoroti nama Lita Gading yang disebut dalam laporan Ahmad Dhani. Ali mengaku baru mendengar nama tersebut, namun ia mempertanyakan kredibilitasnya. Jika memang benar Lita berprofesi sebagai psikiater, ia lebih lanjut juga menilai apa yang dilakukan Lita tidak mencerminkan etika seorang profesional. Selanjutnya, menanggapi sang sahabat yang menempuh jalur hukum, ia menilainya sebagai langkah yang tepat
apalagi juga menyinggung soal menampilkan identitas anak secara terang-terangan, menurutnya adalah bentuk pelanggaran serius yang seharusnya dilindungi, bukan dipajang untuk kepentingan pribadi. Saya baru dengar juga nama yang dimaksud ini ya, saudari L ini. Dan saya pikir apa tadi background dia? Psikiater. Saya juga jadi tanda tanya ya. Ini psikiater apa buzzer gitu ya kan? Kenapa? Seharusnya kan seorang psikiater itu kan harus netral ya. Dia kan tugas dia kan untuk apa ya? Kayak orang konseling lah gitu ya. Bukan malah memperkisru keadaan. Jadi saya pikir kalau memang dirasa Mas Dhani apa yang disampaikan si saudari tersebut sudah mengarah ke perbuatan pidana dan lain sebagainya, saya pikir sah-sah saja. Seharusnya kan seorang psikiater ini kan ya tahu diri bos gitu loh. Harusnya lu itu memberikan konseling ya kan, memberikan untuk menenangkan lah ya orang yang datang itu kan mungkin dampak kejiwaan dan sebagainya kan peran psikiater kan di situ, bukan menciptakan suatu kekisruhan baru atau menambah kekisruhan tersebut di dalam kasus orang. Artinya saya justru baru dengar nama tersebut, saya pikir ya mungkin pansos aja kali ya, namanya orang zaman sekarang ini kan gila-gila mau ngetop atau mau apa, kalau kata orang sekarang ini mau naikin engagement gitu loh, naikin rating kan, mungkin dia posting di TikTok atau di YouTube biar engagementnya naik dan lain sebagainya, saya nggak ngerti juga. Jadi saya pikir alangkahnya itu kalau memang dirasa sudah ada perbuatan pidana ya tepat memberikan efek jerah terhadap orang-orang yang sok-sok nimbrung gitu loh, sok-sok mau ngetop di kasus orang lain, kira-kira gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini.